Dalam pergaulan internasional, wilayah suatu negara tidak jarang berbatasan langsung dengan negara lain. Namun, akibat beragam sebab, tidak jarang suatu negara memiliki hubungan buruk dengan negara tetangganya. Berikut ini adalah beberapa contoh negara bertetangga yang hubungannya bak kucing dan anjing. India dan Pakistan. India dan Pakistan adalah dua negara raksasa di Asia Selatan. Selain memiliki wilayah yang luas, kedua negara juga memiliki penduduk yang jumlahnya amat banyak. Jika India adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia sesudah China, maka Pakistan merupakan negara Muslim terpadat kedua di dunia sesudah Indonesia. Sejak merdeka dari Inggris, India dan Pakistan sudah memiliki hubungan yang tidak akur. Pasalnya, India merupakan negara berpenduduk mayoritas Hindu, sementara Pakistan berpenduduk mayoritas Muslim. Saat India dan Pakistan baru saja merdeka, komunitas Hindu dan Muslim di masing-masing negara sama-sama terlibat dalam bentrokan hebat yang menewaskan ribuan orang. Selain akibat masalah perbedaan agama, India dan Pakistan juga terlibat dalam sengketa wilayah. Wilayah Jammu dan Kashmir yang terletak di sebelah utara kedua negara menjadi wilayah utama yang diperebutkan. Akibat sengitnya perebutan tersebut, India dan Pakistan sempat beberapa kali terlibat perang. Misalnya pada tahun 1947 dan 1965. Perang yang pernah terjadi di antara kedua negara menyebabkan India dan Pakistan sama-sama mengembangkan sektor militernya dengan begitu serius. Saking seriusnya, kedua negara sekarang bahkan memiliki senjata nuklirnya masing-masing. Jika perang antara India dan Pakistan kembali meletus di masa depan, bukan tidak mungkin senjata nuklir tersebut kelak bakal benar-benar digunakan. Serbia dan Kosovo. Serbia adalah negara yang terletak di Eropa Tenggara. Di masa lampau, Serbia beserta sejumlah negara tetangganya pernah bersatu sebagai negara Yugoslavia. Namun akibat perang saudara yang meletus pada medio 90-an, Yugoslavia mengalami keruntuhan dan pecah menjadi negara-negara yang lebih kecil. Selain Serbia, Kosovo merupakan contoh lain dari negara pecahan Yugoslavia. Kosovo merupakan salah satu negara termuda di dunia, karena negara ini baru memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 2008. Kemerdekaan Kosovo ternyata tidak bisa diterima oleh Serbia. Pasalnya, Serbia menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Sebagai akibatnya, Kosovo dan Serbia pun hingga sekarang tidak memiliki hubungan diplomatik. Hubungan buruk antara Kosovo dan Serbia dapat ditelusuri saat keduanya masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Jika Serbia mayoritas penduduknya beragama Kristen dan berasal dari suku bangsa Serb, maka Kosovo mayoritas penduduknya beragama Islam dan berasal dari suku bangsa Albania. Saat Yugoslavia menjadi arena perang saudara pada tahun 90-an, militer Yugoslavia yang didominasi oleh suku bangsa Serb melakukan penyerangan ke wilayah Kosovo. Akibatnya, banyak warga sipil Kosovo yang tewas atau terpaksa mengungsi. Melihat hal tersebut, NATO memutuskan untuk ikut campur tangan dengan cara melakukan serangan udara ke bangunan-bangunan milik pemerintah Serbia. Akibat serangan tersebut, pasukan Yugoslavia terpaksa mengalah dan mundur dari Kosovo. Namun Serbia hingga sekarang masih tetap ngotot mengklaim Kosovo sebagai wilayahnya. Korea Utara dan Selatan. Korea adalah semenanjung kecil yang terletak di Asia Timur. Di semenanjung inilah terdapat negara Korea Utara dan Korea Selatan. Jika Korea Utara adalah negara komunis dengan sistem pemerintahan yang amat tertutup, maka Korea Selatan merupakan negara demokrasi dengan iklim sosial politik yang terbuka. Korea Selatan lebih makmur dibandingkan Korea Utara. Walaupun keduanya bertetangga, Korea Utara dan Selatan memiliki hubungan yang buruk satu sama lain.
Pasalnya pada tahun 1950 hingga 1953, kedua negara pernah terlibat dalam Perang Korea. Walaupun perangnya sudah lama berlalu, hubungan Korea Utara dan Selatan masih tetap panas hingga sekarang. Pasalnya, masing-masing negara sama-sama ingin menjadi satu-satunya negara di semenanjung Korea. Akibat masih panasnya hubungan kedua negara, perbatasan kedua negara pun dipenuhi oleh barikade militer yang tidak bisa dilewati oleh sembarang orang. Kedua negara juga sama-sama menerapkan wajib militer untuk rakyatnya. Jika itu masih belum cukup, Korea Utara juga memiliki stok senjata nuklirnya sendiri. Hal tersebut lantas memicu ketakutan bahwa jika Perang Korea nantinya benar-benar meletus kembali, maka perangnya bakal berwujud perang nuklir. Israel dan Palestina. Kalau kita bicara soal dua negara di Timur Tengah yang saling bermusuhan, rasanya memang tidak ada permusuhan yang lebih terkenal dibandingkan permusuhan antara kedua negara ini. Kedua negara tersebut adalah Israel dan Palestina. Israel dan Palestina, sudah memiliki banyak perbedaan juga dari segi kependudukan. Kalau Israel mayoritas penduduknya berasal dari golongan Yahudi, maka orang Palestina umumnya adalah orang Arab dan beragama Islam. Hubungan buruk antara Israel dan Palestina bermula ketika pada tahun 1948, komunitas Yahudi setempat memproklamasikan berdirinya Israel. Negara-negara Arab spontan langsung beramai-ramai mengeroyok Israel. Namun Israel secara mengesankan berhasil membendung serangan negara-negara Arab. Sebelum berdirinya negara Israel, wilayah cikal bakal Israel dihuni oleh orang-orang Arab Palestina. Namun menyusul berdirinya Israel dan meletusnya perang, banyak warga sipil Arab Palestina yang terpaksa mengungsi meninggalkan tanah airnya. Tempat yang dulu mereka tinggali, sesudah itu ganti dihuni oleh penduduk Israel yang mayoritasnya Yahudi. Wilayah negara Palestina sekarang hanya mencakup wilayah kecil seperti jalur Gaza dan tepi barat. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh wilayah Israel. Dari kedua wilayah tersebut, pejuang Palestina kerap menembakkan roket ke wilayah Israel. Kendati wilayah Palestina sekarang jauh lebih kecil dibandingkan wilayah Israel, nyatanya Israel masih tidak mau berhenti dan nekat membangun pemukiman untuk penduduknya di wilayah tepi barat. Dikombinasikan dengan faktor dendam masa lalu, hubungan antara Palestina dengan Israel pun masih terus membara hingga sekarang. Rusia dan Ukraina. Rusia adalah negara terbesar di dunia yang terbentang di atas benua Eropa sekaligus Asia. Karena wilayahnya luas, Rusia pun berbatasan dengan banyak negara. Ukraina yang wilayahnya berada di sebelah barat Rusia adalah contoh dari negara tetangga Rusia di Eropa. Di masa silam, kedua negara juga pernah menyatu sebagai bagian dari Uni Soviet. Sejak beberapa tahun terakhir, kedua negara ini mendominasi berita-berita internasional akibat perang terbuka yang terjadi di antara kedua negara. Perang tersebut bermula ketika pada bulan Februari 2022, pasukan Rusia menginvasi wilayah Ukraina. Walaupun perang antara Rusia dengan Ukraina baru terjadi sejak tahun 2022, hubungan antara kedua negara aslinya sudah memburuk sejak tahun 2014. Pada awalnya, wilayah Crimea di Ukraina Selatan memisahkan diri secara sepihak untuk bergabung dengan Rusia. Kebetulan, Crimea memang banyak dihuni oleh orang Rusia, karena di wilayah tersebut terdapat pangkalan militer milik Rusia. Sejak tahun 2014, wilayah timur Ukraina juga dilanda pemberontakan oleh kaum separatis Donetsk dan Luhansk. Pemerintah Ukraina dan negara-negara barat mengklaim kalau pemberontak di Ukraina Timur mendapat bantuan dari Rusia.
Hubungan antara Ukraina dan Rusia hanya semakin memburuk setelah pada tahun 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Namun meskipun Ukraina jauh lebih kecil dibandingkan Rusia, Ukraina nyatanya berhasil memberikan perlawanan gigih. Perang di antara kedua negara pun terus berlanjut, tanpa ada yang tahu kapan akan berakhir.